ada survei opini publik. Tergantung tema yang menjadi pembahasan. Nah, malam ini apa tema kita, Bang Effendi Ghazali? Oh, malam ini temanya pasti semua yang hadir ini dan seluruh pemirsa akan sangat serius. Sangat serius. Reklamasi Jakarta untuk siapa? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Betul, ya. Cuma sebelum kita mulai ya, saya tuh ingin hubungan di antara kita ini harus jelas dulu. Ya dong. Ini saya ini dianggap sebagai anak magang atau staf khusus ya, atau teman biasa. Ini harus jelas, Pak. Yang anak magang tapi bisa mengaturkan perjanjian. Ini anak magang model baru. Ini anak magang model bisa mengatur pertemuan Bapak sama pengusaha-pengusaha. Anak magang luar biasa loh itu. Anak magang plus. Anak magang plus. Ya. Nah, sekarang surveinya bagaimana, Bang? Ya, kita segera akan melihat survei yang pertama. Ya. Ini akan menanyakan kepada warga Jakarta ya. Khusus kali ini hanya di Jakarta. Biasanya kita di 5 kota. Survei Indobarometer di seluruh wilayah Jakarta, 400 responden bertanya apakah setuju atau tidak terhadap kebijakan reklamasi di pantai utara Jakarta. Ya. Dan jawabannya, Bang Ege, silakan. Ini jawabannya, saya harus melihat ke kanan karena di sana agak lebih besar tulisannya, yaitu 58,3% mengatakan tidak setuju. Ya, 38,3% setuju dan 3,5% tidak menjawab. Ya. Ya. Jadi 38,3% yang setuju juga kita kasih tepuk tangan. Iya. Kalau Abang setuju atau tidak setuju? Saya itu sedang berpikir-pikir. Tergantung harga per meter perseginya nanti ya. Jadi harganya itu kalau nggak salah saya dari sekitar 22 juta sampai 38 juta per meter persegi. Oke. Saya mau pesan kira-kira 2 meter persegi. Ya itu cukup buat tidur loh itu ya. Oke. Iya kan? 1,6. Pendukung awal, Bapak setuju atau tidak setuju dengan reklamasi? Lah ini kan warisan Soeharto, Pak. Iya. Soeharto telah memutuskan reklamasi ini tahun 95, kasih izin kepada mitranya waktu itu kelompok Lim Sulyong, yang kemudian dijual kepada Pak Aguan. Pak Aguan bekerja sama dengan, jadi ini warisan penguasa yang lalu. Nah, tahun 1626, 500 tahun yang lalu, Pak ya? Iya. Baik. Manhattan dijual seharga $24. Nah, dibayar dengan surat utang pula. Jadi pemerintah federal menjual Manhattan $24. Nah, tahun 2011 nilai Manhattan itu sudah 133 miliar dolar. Nah, sekarang kalau Ahok mau menghargai ya sekitar 45,5 triliun pulau-pulau ini, kemahalan apa tidak gitu. Nah, lalu apa memang ini solusi bukan untuk lingkungan? Kalau solusi saya pun setuju gitu ya. Tapi kalau ini hanya akal-akalan untuk memberi keuntungan besar kepada pemerintah, saya pikir pasti tidak ada rakyat yang waras setuju pada program itu. Sepanjang untuk membuat kenyang para konglomerat. Karena waktu itu kan Soeharto kan ngasih kepada mitranya Lim Sulyong. Nah, Ahok bagaimana? Silahkan para ahli lingkungan menjawab. Ini perlu apa tidak? Kita langsung ya ke ahli lingkungannya, Pak Sony Terap. Ini yang menarik adalah lepas dari soal Manhattan tadi ya, yang dijual tahun sekian lah itu ya, sudah lama betul. Karena ada hitung-hitungan luar. Tapi yang lebih menarik di situ adalah kenapa Bapak Joko Widodo justru tidak meneruskan pada waktu itu. Kalau ceritanya ditarik ke belakang ya, ke Pak Harto, ke ini dan segala macam, tapi sampai ke Pak Jokowi tidak diteruskan. Satu, karena Jokowi tidak ingin serta-merta apa yang menjadi kebijakan sebelumnya, apalagi terkait dengan dampak lingkungan, dia langsung serta-merta melanjutkan itu. Yang kedua, kalau kita lihat lebih dalam, tentu didasarkan juga kemudian ketika dia jadi presiden, ada visi dia yang sangat menarik, yaitu membangun dari pinggiran. Jadi tidak semua pembangunan dikonsentrasikan di pusat, tapi kan pantai utara kan pinggir Jakarta. Pinggiran Jakarta, tapi dia bicara tentang Indonesia secara pinggiran Indonesia ya. Sehingga selalu dia menggunakan terminologi
pembangunan kita haruslah Indonesia sentris, jadi harus melihat secara keseluruhan. Dalam konteks itu, lalu kemudian pertanyaan besar yang harus dijawab. Tapi sebelum itu, ya saya bisa memahami bahwa 58% ya tidak setuju. Ya, karena dari sisi lingkungan, warga Jakarta sudah sangat takut dengan kerugian yang akan ditimbulkan dari sisi lingkungan dari reklamasi itu. Nah, karena itu pertanyaan yang paling dasar menurut saya yang harus kita jawab di tempat pertama adalah apakah Jakarta butuh reklamasi dan reklamasi itu untuk siapa? Ya kan? Siapa yang membutuhkan itu? Kalau Bapak jawabannya? Kalau saya mengatakan Jakarta tidak membutuhkan reklamasi. Tidak membutuhkan. Nah, bahkan untuk kota Jakarta yang daratan saja kita harus merem laju pembangunan fisik karena dari sisi lingkungan, carrying capacity, daya dukung dan daya tampungnya sudah sangat padat. Ya, kita mengalami, tidak usah studi ilmiah untuk membuktikan itu. Kita mengalami bagaimana kemacetan itu, bagaimana ruwetnya Jakarta ini, bagaimana banjirnya dan seterusnya. Itu fenomena alam yang menunjukkan bahwa carrying capacity-nya itu tidak memadai lagi. Karena itu kita harus merem laju pembangunan di Jakarta. Loh, kok ditambah dengan reklamasi sekitar 2 juta orang akan menyerbu wilayah itu karena terbukalah lapangan kerja ekonomi baru di situ. Akan bisa dibayangkan betapa padatnya Jakarta dan ruwetnya Jakarta. Belum lagi dampak fisik yang lain. Boleh tanya dikit nggak Pak, sebelum nanti kita pindah ke segmen berikutnya ya. Pak Sihol, setelah mendengar penjelasan dari Pak Sony, apakah Pak Sihol bisa punya sikap pada saat ini? Setuju atau tidak setuju dengan reklamasi? Ya, saya mendengar sikap yang mengatakan tidak perlu, tapi kan ada banyak ahli lagi yang harus kita dengarkan gitu. Saya bukan mau mengatakan Pak Sony itu salah, bukan. Tetapi banyak peneliti lain yang perlu didengarkan, ahli geologi, geologi lingkungan, geologi teknik, kemudian mekanika tanah, apa hubungannya? Ini kan secara menyeluruh dilihat, bukan hanya dari satu sisi. Saya bisa jawab itu. Bisa jawab Pak? Saya bisa jawab itu karena pada tahun 2002 dilakukanlah studi AMDAL. Studi AMDAL itu amanat undang-undang bahwa setiap rencana kegiatan dan atau usaha yang mau dilakukan harus didahului oleh studi AMDAL. Ini studi ilmiah dari berbagai perspektif yang sangat multidisiplin tadi. Berbagai aspek yang disebutkan tadi dilakukan itu. Hasilnya adalah Februari 2003 Menteri Lingkungan Hidup Pak Nadiem Makarim mengeluarkan keputusan ketidaklayakan AMDAL untuk reklamasi. Jadi ditolak. Jadi itu ditolak. Utamanya karena berdasarkan AMDAL itu dinyatakan tidak layak. Tidak layak. Kalau begitu saya nggak jadi beli. Ya. Nggak layak secara AMDAL, betul ya? Saya nggak jadi beli. Saya batalkan. Tetapi keputusan pengadilan kemudian membolehkan pembangunan itu dilanjutkan. Jadi AMDAL dikalahkan oleh keputusan hukum sudah Pak. Oh, beli lagi? Oh, beli lagi. Pak Gubernur, pertanyaan saya adalah kenapa AMDAL yang menurut aturan undang-undang kita itu final statusnya, begitu ditolak tidak ada lagi. Oke, baik. Kita harus mendengarkan juga habis ini suara rakyat. Ketika kita tanyakan menurut rakyat perlu atau tidak sebetulnya reklamasi di Jakarta. Dan apa untung ruginya dari reklamasi setelah pesan-pesan berikut ini?